I'm leaving home for the coastline, someplace under the sun. Teori biaya secara umum merupakan nilai uang dari sejumlah input atau faktor produksi untuk menghasilkan suatu produk barang atau jasa. Pengertian biaya menurut para ahli. Menurut Mulyadi 2005, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu ada menurut Munawir 2002, biaya adalah nilai kas atau setara kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang dan jasa yang diperkirakan akan memberi manfaat saat kini atau masa depan pada organisasi atau pengorbanan yang terjadi dalam rangka untuk memperoleh barang atau jasa yang bermanfaat. Biaya dalam arti produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Semua faktor-faktor produksi yang dipakai seperti bahan baku, tenaga kerja, modal dan juga keahlian pengusaha merupakan pengorbanan dari proses produksi dan juga berfungsi sebagai ukuran untuk menentukan harga pokok barang tersebut. Faktor yang bisa digunakan dalam proses produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia ataupun tenaga kerja manusia, sumber daya modal, dan sumber daya pengusaha. Adapun jenis biaya dalam biaya produksi yaitu eksplisit, yang merupakan jenis biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam melakukan kegiatan operasional atau proses produksi. Biaya ini disebut juga sebagai biaya nyata dan berhubungan langsung dengan berbagai pengeluaran yang muncul dalam proses produksi. Beberapa contoh dari biaya eksplisit adalah biaya tenaga kerja, persediaan, sewa, utilitas, produksi, dan mesin produksi perusahaan. Implisit, yang merupakan biaya atau pengeluaran tidak terduga yang tidak tercatat dalam catatan keuangan atau kas perusahaan. Biaya ini disebut juga sebagai biaya yang tidak terlihat karena tidak dikeluarkan dalam bentuk kas, di mana tidak terjadi proses pertukaran uang atau bentuk transaksi lainnya. Beberapa contoh dari biaya implisit adalah biaya penyusutan harga properti perusahaan dan penyusutan alat atau mesin. Adapun klasifikasi biaya produksi sebagai berikut. Dari keseluruhan proses produksi yang sudah dijelaskan sebelumnya, biaya produksi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam, yaitu biaya total atau total cost, bisa kita singkat juga dengan TC. Biaya total merupakan keseluruhan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produksi, yang terdiri dari biaya tetap dan juga biaya variabel. Biaya total dapat dicari dengan menambahkan biaya tetap total dan biaya variabel total. Biaya tetap total atau total fixed cost, bisa juga kita singkat dengan TFC. Biaya tetap total merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat berubah jumlahnya ketika kuantitas berubah. Lalu yang ketiga ada total variable cost. Biaya variabel total merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat berubah jumlahnya ketika kuantitas berubah. Lalu yang keempat ada average fixed cost. Biaya tetap rata-rata merupakan rata-rata biaya yang didapat dengan membagi biaya tetap total dan jumlah produksi. Rumusnya AFC sama dengan TFC dibagi Q. Lalu yang kelima ada average variable cost. Biaya variabel rata-rata merupakan rata-rata biaya yang didapat dengan membagi biaya variabel total dan jumlah produksi. Rumusnya AFC sama dengan TFC dibagi Q. Yang keenam, average total cost. Biaya total rata-rata merupakan
rata-rata biaya yang didapat dengan membagi biaya total dengan jumlah produksi. Rumusnya ATC sama dengan TC bagi Q. Yang ketujuh, marginal cost. Biaya marginal merupakan tambahan biaya produksi yang digunakan untuk menambah produksi satu unit. Rumusnya MC sama dengan delta TC dibagi delta Q sama dengan TC2 min TC1 per Q2 min Q1. Nah, seperti yang kita temui siang ini, ibu cantik asal Singaraja yang berkeliling untuk menjual gorengan lumpia, tempe, dan tahu di sekitar Pasar Badung. Beliau berjualan mulai pukul 2 sore hingga 11 malam, di mana setiap harinya beliau akan berjualan kurang lebih 10 jam. Di mana setiap porsinya dibanderol dengan harga 5.000 atau 2.500 per piecesnya. Apabila ibu dapat menjual semua dagangannya, omset yang akan didapatkan sekitar Rp175.000. Nah, mari kita coba kalkulasikan biaya produksi yang diperlukan. Dari informasi yang kita sudah dapatkan dari hasil wawancara, dapat kami perkirakan dalam bentuk tabel biaya yang diperlukan oleh ibu penjual lumpia dalam 7 harinya. Misalkan, pada hari pertama ibu akan menjual sebanyak 35 porsi, kemudian di hari yang kedua ibu akan menjual 40 porsi, di hari selanjutnya akan menjual 30 porsi, kemudian di hari berikutnya ada 45 porsi, di hari kelima ada 50 porsi, kemudian ada 60 porsi, dan di hari terakhir ada 55 porsi. Kemudian terdapat total fixed cost, di mana biaya ini sudah ditetapkan. Apabila kuantitas menambah ataupun menurun, biaya ini akan tetap. Pada kali ini ditetapkan Rp100.000. Selanjutnya terdapat total variable cost, di mana biaya ini akan disesuaikan lagi dengan kuantiti dan dapat berubah-ubah. Misalkan di hari pertama diperlukan Rp80.000 untuk 35 porsi, di hari kedua diperlukan Rp90.000 untuk 40 porsi, dan begitu seterusnya. Kemudian pada tabel berikutnya terdapat total cost, di mana total cost ini merupakan hasil jumlah dari total fixed cost dan juga total variable cost. Bisa kita lihat di sini di hari pertama di mana total fixed cost-nya adalah Rp100.000, kemudian total variable cost-nya adalah Rp80.000. Jadi total cost yang diperlukan pada hari pertama adalah Rp180.000. Begitu juga pada hari-hari selanjutnya. Berikutnya ada tabel untuk average fixed cost, di mana jenis biaya ini bisa dicari dengan menggunakan rumus total fixed cost dibagi dengan quantity. Bisa kita lihat contohnya pada hari kedua, di mana total fixed cost-nya adalah Rp100.000 dengan kuantiti 40 porsi. Jadi, rata-rata yang ditemukan adalah 2.500. Begitu juga pada hari-hari berikutnya. Selanjutnya ada average variable cost, di mana jenis biaya ini bisa kita temukan atau bisa kita cari dengan cara membagi total variable cost dengan quantity. Seperti contohnya bisa kita lihat pada hari kelima, di mana total variable cost yang diperlukan adalah sebanyak Rp110.000. Apabila ibu akan membuat 50 porsi lumpia, maka average variable cost yang diperlukan adalah 2.200. Begitu juga pada hari-hari lainnya. Selanjutnya terdapat average total cost, di mana biaya ini bisa kita cari dengan membagi total cost dengan quantity. Bisa kita lihat pada hari ke-7, di mana total cost yang diperlukan sebesar Rp220.000 untuk 55 porsi. Apabila dimasukkan ke rumus, maka biaya yang diperlukan sebanyak Rp4.000. Dan yang terakhir ada marginal cost. Marginal cost ini bisa dicari dengan membagi delta total cost dengan delta quantity. Seperti yang kita lihat pada hari kedua,
total cost yang dibutuhkan sebesar 190.000 dan di hari pertama adalah 180.000, maka delta total cost-nya adalah Rp10.000. Sedangkan untuk kuantitinya, di hari kedua disasarkan 40 porsi, sedangkan di hari pertama 35 porsi. Jadi, delta kuantiti yang ada adalah 5 porsi. Kemudian, apabila kita ingin mencari marginal cost-nya, kita tinggal membagi Rp10.000 dengan 5 porsi. Hasilnya adalah Rp2.000 untuk marginal cost-nya. Selanjutnya terdapat kurva teori produksi untuk biaya total, biaya variabel total, dan biaya tetap total. Pertama, dapat dilihat pada bagian biaya tetap total, di mana memiliki garis yang lurus. Hal ini dikarenakan kurva tersebut memiliki nilai yang tetap atau tidak berubah dari awal produksi hingga akhir produksi. Berbeda dengan biaya variabel total yang memiliki garis yang bergerak ke atas dan dimulai dari titik nol. Hal ini dikarenakan adanya pertambahan biaya seiring dengan bertambahnya kuantitas. Dan yang terakhir untuk biaya total, di mana memiliki garis yang sama seperti biaya variabel total, tetapi dimulai dari hasil penjumlahan antara biaya tetap total dan biaya variabel total. Kurva selanjutnya adalah kurva teori produksi untuk rata-rata dan juga marginal. Pertama, dapat dilihat pada kurva marginal cost, di mana memiliki konsep mula-mula menurun, tapi akan meningkat seiring jumlah barang yang dihasilkan. Selanjutnya terdapat average fixed cost, di mana memiliki konsep dimulai dari atas lalu turun ke bawah, tetapi tidak akan menyentuh nol karena total fixed cost tidak sama dengan nol. Selanjutnya, average variable cost, di mana kurva ini dibuat berdasarkan hasil pembagian biaya variabel total dengan kuantitas. Dan yang terakhir yaitu rata-rata biaya total atau average total cost, di mana memiliki konsep semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, maka akan semakin turun sampai titik terendah pada jumlah produksi tertentu. Jika dinaikkan jumlah produksinya, maka biaya akan naik kembali. Dalam suatu produksi terdapat pula skala ekonomi dan skala tidak ekonomi, di mana skala ekonomi adalah fenomena turunnya biaya produksi per unit atau average cost yang terjadi bersama dengan meningkatnya jumlah produksi atau output suatu perusahaan. Skala ekonomi terjadi karena biaya total rata-rata jangka panjang menurun bersamaan dengan meningkatnya jumlah output. Ketika produksi semakin tinggi, maka akan mengakibatkan suatu perusahaan menambah kapasitas produksinya. Dan pertambahan kapasitas ini akan menyebabkan kegiatan produksi perusahaan bertambah efisien. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan skala ekonomi diantaranya pengurangan harga barang mentah dan kebutuhan produksi lain, spesialisasi biaya produksi ataupun biaya-biaya tetap dalam proses produksi, mendorong perkembangan usaha lain berdasarkan sumber penghematan biayanya. Skala ekonomi dibagi menjadi dua jenis, yaitu skala ekonomi internal dan skala ekonomi eksternal. Sedangkan skala tidak ekonomi merupakan kegiatan memproduksi suatu perusahaan, dikatakan skala tidak ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin tinggi. Keadaan ini diwujudkan oleh kegiatan memproduksi yang menurun efisien. Perusahaan yang terus-menerus membesar biasanya berarti jumlah tenaga kerja yang digunakan meliputi beribu-ribu orang dan mempunyai pabrik dan cabang di berbagai tempat. Sebagai akibatnya, kegiatan dan organisasi perusahaan itu sudah menjadi sangat kompleks. Tidak mungkin bila ia dipimpin oleh seorang manajer saja. Ini dapat mengakibatkan pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan yang sangat kaku dan memakan waktu yang lama sehingga mengurangi efisiensi kegiatan perusahaan dan menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi tinggi. Faktor penyebab terjadinya skala tidak ekonomi antara lain terjadinya demotivasi pada sebagian karyawan, terjadinya duplikasi pekerjaan, dan terjadinya peningkatan biaya pengaturan khusus. Biaya produksi tidak dapat dipisahkan dari proses produksi dan juga penerimaan, sebab biaya produksi merupakan harga yang akan ditentukan dalam proses produksi dan hasilnya merupakan penerimaan atau pendapatan dari proses-proses produksi yang dilakukan. Selanjutnya terdapat penerimaan.
Penerimaan merupakan sejumlah uang yang diterima oleh perusahaan atas penjualan produk yang dihasilkan. Produk inilah yang merupakan jumlah barang yang akan dijual dan hasilnya merupakan jumlah penerimaan bagi seorang produsen. Ada pula unsur-unsur penerimaan, antara lain yang pertama total revenue, yang merupakan total penerimaan produsen dari hasil penjualan outputnya. Total revenue ini dapat dicari dengan melakukan perkalian antara harga dan juga kuantitas. Yang kedua, average revenue, yang merupakan penerimaan produsen per unit output yang dijual. Average revenue ini dapat dicari dengan membagi total revenue dengan kuantitas. Dan yang terakhir yaitu marginal revenue, yang merupakan kenaikan total revenue yang disebabkan oleh tambahan penjualan satu unit output. Dapat dicari dengan membagi delta total revenue dengan delta kuantitas.